daripada komisaris itu adalah melakukan pengendalian terhadap jalannya perseroan yang dieksekusi oleh direksi. Oleh karenanya Dewan Komisaris harus memahami seluk-beluk jalannya daripada perseroan itu sendiri. Nah, kalau itu demikian, berarti Dewan Komisaris sebagai dewan ya, tidak berarti individual ya. Setiap individual di Dewan Komisaris kan biasanya mempunyai latar belakang keilmuan atau disiplin dan itu bagus ya. Tapi harus ada di Dewan Komisaris itu yang betul-betul memahami seluk-beluk daripada korporasi itu sendiri. Apa intinya? Korporasi harus meningkatkan revenue, mengurangi biaya, menghasilkan keuntungan dan cash flow yang positif. Itu tugasnya daripada korporasi dan ini adalah tugas daripada Dewan Komisaris. Nah, dengan demikian maka komposisi dari Dewan Komisaris itu harus dapat menggambarkan atau menghimpun kemampuan-kemampuan ini untuk bisa melakukan pengendalian. Itu yang saya namakan waktu saya membentuk Kementerian BUMN yang saya namakan pemberdayaan daripada Dewan Komisaris. Karena sebelumnya Dewan Komisaris itu nunggu aja. Jadi dia diberikan keputusan, dia teken saja. Itu namanya hanya stempel gitu. Nah, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Karena apa? Karena kalau Dewan Komisaris tidak melakukan fungsi pengendalian, maka BUMN itu bisa menabrak karang. Tugas dari Dewan Komisaris adalah menakodai jalannya korporasi yang dilaksanakan oleh direksi sehingga jalannya tidak menabrak karang. Sudah berapa BUMN kita yang menabrak karang? Nah, itu penting. Tapi yang saya sedikit kritik juga berdasarkan pengalaman saya, memang tidak kurang anggota Dewan Komisaris yang sangat pinter dan punya posisi tinggi, tapi tidak punya waktu untuk berkontribusi terhadap proses pengendalian di BUMN itu sendiri. Nah, ini saya kira yang penting perlu mungkin kita teliti. Kalau kita mau menyandangkan tugas kepada Dewan Komisaris, maka tempatkanlah orang-orang di Dewan Komisaris itu yang punya kemampuan dan waktu sekaligus untuk bisa memberikan kontribusinya. Waktu ini penting banget. Karena begini, Dewan Komisaris kan harus bersidang. Betul. Karena tidak mungkin hanya komisaris utama atau komisaris yang memberikan persetujuan, itu harus kesepakatan Dewan Komisaris. Berarti harus ada waktu dari Dewan Komisaris itu untuk berkolaborasi dan sekaligus untuk berdialog menentukan apakah bisa disetujui atau tidak bisa disetujui. Kalau tidak, nanti kayak stempelan saja, itu berbahaya gitu. Iya, jangan cuma nama dan juga terima gaji begitu ya Pak Tandria untuk Dewan Komisaris ini. Tapi kalau kita berkaca juga pada apa yang dikatakan oleh Pak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, ada sebenarnya sebuah bagian begitu di Kementerian BUMN yang melakukan talent scouting terhadap talenta-talenta orang di luar BUMN untuk menjadi komisaris. Sebenarnya bagaimana sih Pak mekanisme penunjukan seorang komisaris? Apakah perlu ada fit and proper test yang lebih terbuka, transparan agar tentunya publik juga mengetahui apa yang terjadi atau bagaimana proses penunjukan komisaris-komisaris di BUMN? Kalau mau layaknya ya, sewajarnya ya, Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris itu juga diseleksi. Karena dia memiliki tugas dan tanggung jawab. Accountability-nya itu berat sebenarnya ya. Kalau di luar negeri, biasanya termasuk di Malaysia, anggota Dewan Komisaris itu dites, diuji gitu. Bahkan ada misalnya di sektor lembaga keuangan itu harus lulus tes-tes yang tertentu. Jadi memang perlu ada barangkali semacam uji kompetensi begitu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.